Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati kaku dan juga nyeri pada jari tangan karena asam urat ataupun juga bisa karena rematik. Jadi yang saya akan berikan tutorial ini jika ada keluhan biasanya kaku pada jari-jari, susah ditekuk dan juga nyeri sekali, juga biasanya ditandai karena maksud saya biasa ditandai adanya pembengkakan pada mulai dari telapak sampai jari-jari ini, dan juga ada kemerah-merahan. Itu biasanya ciri khas dari asam urat ataupun rematik. Caranya ini sama, mau asam urat ataupun rematik, cara untuk merilekskan supaya buat genggamnya tidak terlalu sakit dan juga nyeri di telapak ataupun di jari-jari tangan juga bisa berkurang. Nah, selain juga jari-jari, biasanya pergelangannya ini juga susah, maksudnya buat ditekuk ke atas ini ataupun ditekuk ke bawah ataupun diputar ke samping seperti ini ataupun diputar ke dalam, ini area di sininya sakit seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Simak saja video dari saya. Ya, ini adalah cara terapinya. Pertama, biar gampang, saya tandai dulu titik-titik ininya, titik-titik yang harus kita nanti rilis atau kendorkan supaya aliran darah sirkulasi ke area mulai dari pergelangan tangan, telapak tangan sampai ke jari-jari terbuka. Pertama ditandai titik seperti ini. Oke, sambil saya melakukan titik-titiknya ini, apa namanya, cara ini bisa dilakukan ataupun dikerjakan kalau sudah istilahnya radangnya berkurang. Kalau masih awal-awal radang merah, sebaiknya tidak dilakukan terapi seperti ini. Kalau masih awal-awal radang, nah, minum obat anti nyeri dulu, anti radang, anti nyeri, dan juga dikompres dingin, karena saat fase radang atau inflamasi itu tidak boleh dipijit-pijit di area yang bengkak. Kalau tidak bengkak, ya tidak apa-apa, tapi umumnya biar tidak keliru, selama fase radang misalnya 3 kali 24 jam tuh sebaiknya jangan dipijat-pijat dulu. Kalau salah bisa lebih parah, nanti radangnya malah semakin bertambah dan proses penyembuhan radangnya ataupun nyerinya juga semakin lama. Oke, saya yang ambil cara yang aman saja, yang bisa dilakukan dan aman dikerjakan oleh setiap orang, seperti itu. Oke, ini sudah saya tandain titik-titik yang harus dikendorin. Pertama ini ada 3 titik ini di area ini, terus pergelangan ini, pergelangan area depan sini, terus samping sejajar ibu jari, terus di area ini, di sini, di sini, di belakang ini, sama di area ini, siku sini. Oke. Nah, cara pertama yang harus dilakukan adalah kita lumuri minyak atau pelumas dulu di area yang akan kita rilis. Ini minyak pelumasnya kita semprot dulu di area telapak tangan. Nah, kita ratakan seperti ini. Cara yang pertama adalah kita tekan-tekan di titik-titik yang ini, yang ini saraf kelingking, dia tekan seperti ini, tekan sebanyak 8 atau 10 detik, pindah, tekan seperti ini, lalu ini tekannya kuat. Nah, tekan, lepas, tekan, lepas, sekitar 8 sampai 10 detik. Masing-masing titik ini ditekan 8 sampai 10 detik.
seperti ini. Nah, ini hati-hati kalau yang di area ini masih bengkak, tekannya pelan-pelan dulu seperti ini. Oke, lalu sini. Oke, di area ini dulu yang kita tekan-tekan, ini bisa diulang sampai 2 kali. Setelah rata semua ditekan, diulang 2 kali. Selanjutnya setelah ditekan, kita pijat-pijat seperti ini. Nah, pijat, putar. Tadi kan ditekan saja, sekarang ada pijatannya seperti ini. Masing-masing ini sekitar 30 detik. Nah, setengah menit diputar seperti ini. Nah, ini nanti setelah ditekan-tekan seperti ini, tekan diputar ini akan terasa kayak ada darah mengalir ke jari-jari seperti ini. Nah, ini kan terasa ada gerjel-gerjelan, nanti agak sakit, itu tekan pelan-pelan seperti itu. Ini 30 detik seperti ini. Lalu ke sini pergelangannya 30 detik. Oke. Nah, setelah masing-masing 30 detik ditekan, kalau mau diulang sekali lagi boleh, tapi umpamanya tidak banyak waktu, langsung saja dipelurutin tadi seperti ini. Ya, titik-titik tadi dipelurutin seperti ini. Nah, yang dari sini pelurutin ke arah ini, ke arah ini, kelingking seperti ini, dipelurutin seperti ini selama 30 detik. Oke, lalu lanjut ke tengahnya sini nih. Nah, ke tengah sini, dari sini tengah turutin selama 30 detik. Nah, nanti akan terasa agak sedikit sakit, tapi seperti darah ke jari-jari, terasa seperti mengalir. Lalu di sini seperti ini selama 30 detik juga. Oke, lalu sini diginikan samping ini, samping kelingking, dipelurutin, tekan pelan-pelan 30 detik. Lalu ke yang tadi pergelangan tangan sini. Nah, kalau pergelangan tangan bisa didorong ke sini vertikal ini ataupun horizontal seperti ini selama 30 detik. Oke. Nah, setelah area telapak tangan selesai, pindah ke titik yang di belakangnya sini. Pertama yang ini, antara lipatan antara jempol sama telunjuk sini. Nah, ini tekan dulu. Bisa seperti ngawalinya, bisa cara yang seperti awal, tekan 30 detik. Maksud saya tekan 8 detik, lepas, diulangi 8 detik, lepas, nanti sama ditekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, sini tekan, lepas, tekan, lepas, di sini tekan, lepas, tekan, lepas. Kalau tidak banyak waktu, bisa langsung seperti ini, ditekan lalu diputar seperti ini, tekan, putar. Nah, ini tekan, putar selama 30 detik. Di tengahnya sini pergelangan, tekan, putar. Lalu di sini tandanya sudah hilang ini. Nah, tekan, putar selama 30 detik. Setelah ditekan putar, baru dipelurutin seperti ini. Kalau yang di sini ditarik seperti ini. Nah, 30 detik lagi. Yang selanjutnya yang di titik ini, yang searah jempol, bisa diginiin ataupun bisa dipelurut ke sini.
pelan-pelan saja 30 detik. Lalu yang di tengah bisa seperti ini, horizontal ataupun vertikal seperti ini, 30 detik. Sama, lanjut titik yang ini bisa diginiin atau bisa di seperti ini, masing-masing 30 detik. Nah, selanjutnya kalau sudah area tangan sudah selesai, di area ini selesai, pindah ke sini, titik yang ini. Ini caranya lipat siku, ditekuk. Nah, ini kan ada lekuannya ya, ujung dari lekuan ini ya ditekan. Bisa ditekan dulu seperti cara yang di awal, ataupun langsung ditekan lalu diputar selama 30 detik. Lalu ke bawahnya ini sampai yang ini, banyak otot yang gerinjel-gerinjel yang di sini. Kalau jari-jari kaku, ada bermasalah, biasanya otot-otot di area ini juga tegang. Ini nah, dipijit di area ini, nanti jari-jari juga terasa kayak gerak-gerak sendiri, terus kayak ada rasa sering. Darah yang mengalir ke bawah semakin bagus. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah ditekan diputar, bisa di gini, dipijat seperti ini ataupun seperti ini, masing-masing 30 detik. Nah, seumpama lebih dari 30 detik ya tidak apa-apa, kalau banyak waktu agak lama tidak apa-apa, sampai langsung nanti terasa ringan di area jari-jari. Caranya ya kita tinggal di tesnya ya genggam ataupun digini-ginikan. Nah, kalau masih ada sakit diulangi lagi cara seperti itu, sampai ini nanti saat genggam ataupun digini-ginikan ini agak lemas, tandanya darah yang tidak bagus, radang yang di area ini. Kalau sudah dirangsang seperti ini darah akan mengalir, peradangannya juga akan cepat, istilahnya habis peradangan itu bengkak-bengkak akibat asam urat atau rematiknya ini akan karena sirkulasi bagus, ini juga akan menurun mengikuti sirkulasi dan limfatik ini. Alirannya yang balik ke jantung akan semakin bagus. Jadi zat-zat nyeri yang numpuk di sendi-sendi, mulai dari di tangan sama pergelangan tangan, ini zat nyerinya juga akan ke bawah oleh sirkulasi yang sudah membaik. Ditandai dengan gerakannya, kakunya semakin berkurang dan nyerinya juga akan semakin berkurang. Lalu terakhir, jika area di sini, area mulai jari-jari sini terlihat bengkak sampai ada tonjol-tonjolan di sini, kalau biasanya kalau sudah rematik ataupun sudah asam uratnya yang sudah tinggi sekali dan juga lama sehingga menimbulkan kristal di sendi-sendinya, ini bisa dilakukan cara dipelurut pelan-pelan seperti ini, mulai dari samping-sampingnya, samping buku-bukunya ini seperti ini. Nah, sering dilemuskan seperti itu, pelan-pelan saja, yang penting rutin. Ini semua jari-jari, terutama jari yang sudah mulai ada pengkristalannya sini, buku-bukunya makin menebal seperti ini. Oke, semua jari-jari bisa mulai dari samping sini, sampingnya sama di ini, kedua sampingnya sini, luar dalam ini, ataupun di area sini sama sini. Sering-sering dilakukan pemijatan seperti ini. Lalu di buku-bukunya yang sudah nonjol, dia ditekan pelan-pelan seperti ini, tekan pelan-pelan. Ini boleh dilakukan selama bukan radang, selama fase radangnya menurun. Misalnya masih merah beberapa hari, jangan dilakukan pemijatan seperti ini. Kalau sudah agak berkurang, menurun merahnya atau panasnya sudah ada berkurang, baru boleh dilakukan pemijatan ini. Pokoknya yang tidak boleh kalau fase-fase awal aja, fase awal radang, pas bengkak. Nanti kalau bingung fase radang itu atau inflamasi, bingung, bisa cari searching di Google bagaimana cara menentukan ini fase radang ataupun fase akut ataupun fase inflamasi itu. Karena berbeda nanti bengkak radang sama bengkak lama itu sangat berbeda. Kalau bengkak lama boleh dipijat, kalau misal udah lebih dari 3 hari itu boleh dipijat. Tapi kalau bengkak awal, bengkak akut atau radang biasanya umumnya 0 sampai 3 hari itu tidak boleh dipijat.
biar jelas ya, biar tidak ada pertanyaan lagi. Katanya kalau bengkak tidak boleh dipijat. Ini sebenarnya sudah dari beberapa video-video yang lalu sudah saya utarakan, cuma ya masih ada aja yang nanya kalau bengkak katanya tidak boleh dipijat, padahal bengkak yang seperti apa yang tidak boleh dan bengkak yang seperti apa yang boleh, seperti itu. Oke, mungkin ini saja cara untuk menurunkan nyeri pada pada jari-jari kaki, maksud saya pada jari-jari tangan dan pergelangan tangan karena asam urat ataupun rematik. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.